الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, berjalan dalam cahaya wahyu adalah cara orang-orang iman yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Mereka beribadah di atas jalan yang jelas, mengikuti dalil-dalil yang muhkam dari Al-Quran dan Sunnah, dan percaya pada dalil-dalil yang mutasyabih. Mereka percaya bahwa dalil-dalil yang mutasyabih itu juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka percaya bahwa dalil-dalil yang mutasyabih itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang muhkam. Maka mereka jadikan dalil-dalil yang muhkam sebagai kaidah dalam dia beribadah. Sebagaimana Allah berfirman, "Warrasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bih kullun min 'indi rabbina." Orang-orang yang rasikh, mendalam ilmunya, mereka mengatakan amanna bih, kami iman semuanya, kullun min 'indi rabbina, semuanya datang dari sisi Allah. Selagi itu datang dari sisi Allah, maka tidak akan ada yang bertentangan. Dalam khutbah kita kali ini, kita akan mengambil beberapa faedah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berusaha mengambil nasihat dan pelajaran darinya. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitab sahihnya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب." Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Maksudnya, aku beritahu kepadanya bahwa aku adalah musuhnya.
Hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana kedudukan kekasih-kekasih Allah di sisi Allah sana. Kekasih Allah, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu tentang Allah, yang membiasakan taat kepada Allah dan memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini adalah orang-orang yang menggabungkan antara iman dan takwa. Maka sebagai balasannya Allah menggabungkan untuk mereka kabar gembira di dunia dan akhirat. Allah menggabungkan untuk mereka hilangnya kekhawatiran dan hilangnya rasa sedih. Sebagaimana Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa kekasih-kekasih Allah, mereka tidak akan merasakan khawatir dan tidak akan merasakan kesedihan. Siapa kekasih Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa, orang-orang yang menggabungkan antara iman dan takwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka bagi mereka kabar gembira dari Allah di dunia maupun di akhirat. Dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari mereka bagaimana penjelasan ayat auliaullah atau kekasih Allah itu siapa. Inna awliya Allah humul ladzina idza ru'u dzukirallahu ta'ala. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah adalah orang-orang yang ketika mereka dilihat maka Allah pun diingat. Kenapa demikian saudara sekalian? Karena mereka selalu ingat Allah dengan hati mereka maupun dengan lisan mereka. Ya, efeknya, dampaknya juga terlihat dalam perilaku mereka. Dengan begitu mereka mengingatkan semua orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap mereka melihat kekasih-kekasih Allah, maka mereka ingat kepada Allah. Lalu peringatan Allah kepada siapapun yang memusuhi mereka, bahwa mereka berarti menantang Allah untuk berperang. Ini menunjukkan betapa agung kedudukan para wali Allah di sisinya. Mereka yang memusuhi kekasih-kekasih Allah sebab kesalehannya, sebab ibadahnya, sebab keteguhannya kepada sunnah, sebab dakwahnya maupun sebab jihadnya, berarti mereka menantang Allah. Dan ini banyak terjadi dari dulu sampai sekarang. Banyak orang-orang yang entah sadar atau tidak, mereka memusuhi dan menganiaya para kekasih Allah. Bagaimana mereka akan kuat, berani menantang Allah Subhanahu wa ta'ala? Saudaraku sekalian, Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, faqad adzantuhu bil harb, sungguh aku telah mengumumkan peperangan untuknya. Apa arti hadis ini? Qal qad a'lamtuhu bi anni muharibun lahu haitsu kana muhariban li bi muadati awliyai. Arti hadis ini adalah bahwa aku memeranginya, memusuhinya, karena dia memusuhiku dengan cara memusuhi kekasihku. Beliau juga menjelaskan, ketahuilah bahwa seluruh perbuatan maksiat adalah perbuatan menantang Allah Subhanahu wa ta'ala.
sambil beliau mengutip ucapan Hasan al-Basri, ya bani Adam, hal laka bi muharabatillahi min taqah. Wahai anak Adam, apa kalian mampu berperang menantang Allah Subhanahu wa ta'ala? Wala anna jami'al ma'asi muharabatun lillahi azza wa jal. Ketahuilah bahwa fa inna man 'asallaha faqad harabah, maka sesungguhnya orang yang menentang Allah berarti dia telah menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun berbuat maksiat berarti menantang Allah. Wa kullama kana adh-dhanbu akbah kana ashadda muharabatan lillah. Ketika atau semakin dosa itu buruk, maka semakin besar penantangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lihada sammallahu ta'ala akalatar riba wa qutta'it tariq muharibina lillahi ta'ala wa rasulih li'azimi zulmihim li'ibadihi. Karena itulah orang-orang yang memakan riba, orang-orang yang merampok, oleh Allah disebut sebagai orang-orang yang menantang Allah Rasul. Kenapa? Karena besarnya penganiayaan mereka kepada hamba-hamba Allah. Wa kadzalika mu'adatu awliya'i. Begitu pula orang-orang yang memusuhi kekasih-kekasih Allah. Fa innahu yatawalla nusrata awliya'i wa yuhibbuhum wa yu'ayyiduhum. Karena Allah akan selalu menolong, menguatkan kekasih-kekasihnya. Allah selalu mencintai kekasihnya. Faman 'adahum faqad 'ada Allah wa harabah. Maka barang siapa memusuhi kekasih-kekasih Allah, berarti dia telah memusuhi Allah. Al-Fakihi rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan, fi hadza tahdidun syadid. Dalam hadis ini terdapat ancaman yang sangat keras. Kenapa? Lianna man haraballah ahlakah. Karena siapapun memusuhi Allah, Allah pasti akan menghancurkan mereka. Wa man kariha man ahabballah khalafallah. Dan barang siapa yang membenci orang-orang yang mencintai Allah, berarti dia menyelisihi Allah. Wa man khalafallaha anada. Dan barang siapa yang menyelisihi Allah, maka dia akan membangkang kepada Allah. Wa man anadahu ahlakah. Dan barang siapa yang membangkang kepada Allah, maka Allah akan membinasakannya. Ini penjelasan dari Al-Fakihi. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala. Kemudian terusan hadis tadi adalah wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Dan hambaku tidak berusaha mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Artinya ibadah yang paling Allah cintai adalah mengerjakan kewajiban. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, afdalul a'mal ada'u maftaradallah. Sebaik-baiknya amalan adalah mendatangkan apa yang diwajibkan oleh Allah. Wal wara'u amma harramallah. Kemudian wara', berhati-hati dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Wasidqun niyyah indallahi azza wa jalla. Dan jujurnya niat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah level para kekasih Allah, orang iman yang muqtasid atau ashabul yamin, orang-orang yang muqtasid, yang sedengan. Yang di akhirat mereka akan menjadi ashabul yamin. Nah, mereka beribadah dengan cara menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan untuk mereka. Adapun golongan as-sabiqun atau al-muqarrabun,
Di samping mereka sangat menjaga ibadah-ibadah wajib, mereka juga bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah-ibadah sunnah dan menjauhi hal-hal kecil yang makruh dan berhati-hati dalam melakukan yang mubah. Ini adalah derajat yang di atasnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafila hatta uhibbah." Dan hambaku terus berusaha mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Ketika seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberinya sifat cinta kepada Allah dan cinta kepada ketaatan, serta Allah memberinya kesibukan dengan zikir, memberi dia kesibukan menjadi pelayan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya semua itu menjadikan dia semakin dekat kepada Allah dan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Ikhwani, a'azzani Allah wa iyyakum. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada apapun yang dicintai Allah dan Rasul. Cinta kepada orang-orang saleh, cinta kepada amal-amal saleh adalah anugerah tertinggi yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada nabinya untuk meminta kepada Allah agar bisa mencintai Allah dan mencintai apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Inni kuntu minal lail fatawadda'tu wa sallaitu ma qaddara li." Pernah suatu malam aku bangun, lalu aku wudu, kemudian salat sebisa yang aku lakukan. Fana'astu fi salati hatta istathqaltu. Tiba-tiba dalam salat aku ngantuk sampai lelah. Fa idza bi rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani suratin. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangiku dalam mimpi dalam sebaik-baiknya rupa. Allah mungkin dilihat dalam mimpi, tapi tidak mungkin dilihat dengan mata kepala di dunia. Allah hanya bisa dilihat dengan mata kepala ketika di mana? Ketika di surga. Nah, hadis itu kemudian dilanjutkan ila an qal ya Muhammad, wahai Muhammad, qul Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Ya Allah, aku memohon bisa mencintaimu dan mencintai orang-orang yang engkau cintai, dan mencintai amalan yang mendekatkanku kepada cinta kepadamu. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga
mengajarkan doa seperti ini. Allahumma rzuqni hubbaka, ya Allah, beri aku rizki bisa mencintaimu. Wa hubba man yanfa'uni hubbuhu indaka, dan mencintai kepada orang-orang yang cintaku kepadanya bermanfaat di sisimu. Allahumma ma razaqtani mimma uhibbuhu faj'alhu quwwatan li fima tuhibbu. Ya Allah, apapun yang engkau berikan kepadaku dari apa-apa yang aku cintai, jadikanlah itu kekuatan untukku untuk mendapatkan apa yang engkau cintai. Wa ma zawaita anni mimma uhibbu faj'alhu faraghan li fima tuhibbu. Dan apa-apa yang aku cintai, aku senangi, tapi tidak engkau berikan, jadikanlah itu kelonggaran bagiku untuk mengerjakan apa yang engkau cintai. Saudara rahimanillahu wa iyyakum, ketika hati seseorang telah penuh dengan cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan menghapus semua dari dalam hati kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada lagi tempat untuk hawa nafsunya, tidak ada lagi tempat untuk mencintai hal-hal yang tidak manfaat baginya, tidak ada lagi keinginan terhadap apa-apa yang tidak disenangi oleh Allah, sehingga apapun yang keluar dari mulutnya hanya ucapan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang tampak dari perilakunya adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika orang seperti itu kondisinya, maka tidak jauh, sangat layak apabila setiap kali dia berdoa Allah mengabulkan doanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kam min dha'ifin mutadha'ifin dzi timraini law aqsama 'ala Allahi la barrah. Banyak sekali orang lemah sekali, dilemahkan oleh orang lain, tapi setiap kali dia berdoa Allah pasti mengabulkan dia. Setiap kali dia bersumpah Allah memperbaiki sumpahnya. Itulah janji Allah tadi dalam hadis. Nah, walau sa'alani la'u'tiyanna, seandainya dia minta kepadaku, aku pasti memberi dia. Wala in ista'adani la'u'idanna, jika dia minta perlindungan padaku, aku pasti melindungi dia. Kenapa saudara sekalian? Karena ketika orang hatinya sudah dipenuhi cinta kepada Allah, pengagungan kepada Allah, gak ada lagi sisa untuk keinginan-keinginan yang bertentangan dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi perbuatan yang keluar kecuali karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada wa sallu wa sallimu ala imamil mursalin wa qaidi ghurril muhajjalin, faqad amarakumullahu ta'ala bis salati was salami alaihi fi muhkam kitabih, haitsu qala jalla wa ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi